Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu soimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak soimin yang juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur malam hari ini adalah malam yang kedua bagi yang ikut pemerintah. Malam kedua ini sungguh patut kita gembira karena tidak terasa 11 bulan yang terlewat. Sekarang kita berada juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sejak tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ayat yang terkait dengan hal tersebut ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman. Arti yang tepat telah beriman karena fi'il madi yang sudah amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman. 13 tahun Rasulullah menggembleng tentang akidah, tauhid, tentang keimanan selama periode Mekah. Baru setelah hijrah, dengan membawa iman itulah umat Islam disuruh berpuasa. Dan puasa itu sudah juga diwajibkan kepada umat terdahulu, khususnya kalangan Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa puasa itu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan atau boleh jadi kita berharap menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang butuh takwa? Yang butuh takwa adalah kita sendiri. Karena jika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan paling tidak 5 janji. Janji yang pertama sampai keempat ditegaskan dalam surat At-Tolak ayat 2-5. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Di ayat lain dikatakan in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Yang pertama, siapapun yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang menghimpit. Kesulitan apapun. Kesulitan pribadi, kesulitan keluarga, kesulitan perusahaan, bahkan kesulitan negara. Kalau bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu akan diberikan rizki dari yang tidak terduga, yang tidak diprediksikan, yang tidak dibayangkan, min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga, siapapun yang bertakwa, Allah akan memudahkan segala urusan apapun, tidak ada yang sulit, mudah. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus yukafir anhu sayyiati, menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa tersebut. Kesalahan yang mana? Terutama kesalahan yang sifatnya vertikal, kesalahan yang sifatnya hubungan kita dengan Allah. Kita nggak sholat waktu muda sekian tahun, anak muda terjerumus kepada narkoba, mabok-mabok, maksiat, judi. Nah, kalau kita bertakwa, dimensinya yang vertikal nanti dihapuskan. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, maka harus diselesaikan dulu yang menjadi hak-hak manusia. Termasuk punya utang, ya harus bayar. Nggak bisa hapus karena kita puasa umpamanya, nggak bisa. Dan yang kelima, siapapun yang bertakwa, Allah akan memberikan sensitivitas spiritual kita, ruhani kita, kolbu kita, hati kita bisa membedakan yang hak dan yang batil secara tajam. Ini pentingnya kita jadi orang yang bertakwa. Itulah sebabnya puasa itu jaminan orang bisa mencapai derajat takwa. Kenapa? Karena puasa itu ibadatun sirriyatun, ibadah yang rahasia, ibadah yang menjadikan puasa itu menjadi alat kontrol kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dengan urat leher kita sendiri, urat nadi kita sendiri, lebih dekat Allah. Makanya landasannya iman. Jadi kalau landasannya iman, puasa itu pasti jujur. Pasti jujur. Nah, apa tanda orang yang bertakwa? Tanda orang yang bertakwa diantaranya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan makom Allah, kebesaran Allah, posisi Allah, sunatullah Allah, dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Apa yang disebut takut terhadap makam Allah? Allah itu maha segalanya. Di antaranya Allah sudah memberikan ketentuan rizki, ketentuan hukum sosial, bahkan hukum eksak, termasuk yang namanya planet yang ada di alam semesta. Itu sudah ada ketentuannya. Karena itu kita harus takut dengan posisi Allah. Contoh, ayat menegaskan
bahwa yang namanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapapun orang yang berbuat kebaikan, dipastikan kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Siapapun orang yang berbuat kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, dipastikan akan berakibat kepada dirinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu pasti adalah kebaikan juga. Makanya orang yang takut kepada Allah, kebesaran Allah, jangan kita pelit berbuat baik. Karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Berbuat baik terhadap anak kita, berbuat baik terhadap istri kita, berbuat baik terhadap suami kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik terhadap tetangga kita, berbuat baik demikian pula berbuat baik dalam dimensi vertikal. Pokoknya memberikan senyum yang menyebabkan orang itu senang. Kita menjenguk orang yang sakit, kita mensolatkan orang yang wafat, jenazah, kita memberi orang yang kelaparan, kita memberikan minum orang yang kehausan, kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Pokoknya kebaikan sekecil apapun pasti dibalas. Nah, itu namanya makom Allah seperti itu. Sebaliknya, kejahatan sekecil apapun, kita berbohong, kita menipu, kita merampok, kita maksiat, kita mabok, pokoknya curang, termasuk curang dalam pemilu, pasti itu akan kembali berakibat jahat, buruk kepada dirinya. Tinggal tunggu waktu. Itu janji Allah. Nah, ini yang kedua, harus yang namanya menahan hawa nafsu, menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu, semua kita punya hawa nafsu. Kata Imam Ar-Razi, ada 3 jalan setan masuk ke dalam diri manusia. Sekali lagi, ada 3 jalan setan masuk dalam diri manusia. Apa itu? Yang pertama, nafsu syahwat, nafsu birahi, padanannya hayawaniyah, binatang. Semua manusia yang normal punya birahi, punya syahwat. Karena itu kenapa Rasulullah melarang orang yang bukan muhrimnya berbeda jenis, berada dalam posisi gelap, dalam posisi tersembunyi, dalam posisi sepi. Kenapa? Karena yang ketiga, setan bisa ikut serta. Jadi kalau sudah setan masuk melalui birahi, manusia nggak akan hilang dari rasa malu. Makanya disebut ulaika kal an'am. Manusia bisa selepel dengan hewan, seperti ayam, seperti kambing, seperti kebo. Ini bahayanya. Makanya kalau sudah setan masuk, perempuan yang di hadapan kita, kalau kita berduaan, lama-lama menjadi paling cantik di dunia. Sebaliknya, laki-lakinya dipandang oleh wanita tersebut, lama-lama menjadi laki-laki yang terganteng di dunia. Makanya tidak ada perempuan jelek di diskotik, semuanya dipandang cantik. Kenapa? Karena dirias oleh setan.
Nah, puasa ini mengendalikan nafsu syahwat. Makanya kita dilarang untuk jima di siang hari, suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertama. Yang kedua, setan masuk melalui yang namanya nafsu ghadab, amarah. Setiap manusia punya nafsu marah. Coba lihat, kalau orang marah, matanya lihat, wajahnya lihat. Makanya Nabi mengajarkan kalau orang lagi marah duduk, segera berdiri. Kalau lagi berdiri marah, segera duduk. Masih marah juga, berdiri duduk, berdiri duduk. Kalau masih marah juga, berbaring terlentang. Kalau masih marah juga, ambil air wudhu, fal yatawaddo. Kalau sudah ambil air wudhu masih juga marah, fal yusalli rakaatain, salatlah 2 rakaat. Kalau masih juga marah, mandi, jangan dibuka bajunya, biar lagi pakai jas, pakai dasi, kejebur, masuk kolam, nggak ada kolam, ke bak. Kalau nggak ada bak, ada got, kecebur ke got itu. Nah, insya Allah itu hilang marahnya. Kalau masih marah juga, wajib dibawa ke gerogol. Nah, itu namanya luar biasa. Ghadab, awas. Kenapa? Kalau setan masuk melalui ghadab manusia, istri bisa dibunuh, suami bisa dibakar, anak bisa disembelih. Bahaya. Termasuk yang namanya ipar pun bisa mesum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini bahayanya, bahaya. Dan sekarang buktinya gampang. Kalau kita buka YouTube, wah, peristiwa itu tiap hari. Kenapa? Kalau sudah setan masuk, makanya banyak manusia yang kesetanan. Setan itu yasudduna an sabilillah. Makanya dikendalikan nafsu ghadab. Sehingga kalau orang lagi marah, lagi puasa, sebutkan, katakan inni shaim wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Itu hebatnya puasa. Dan yang ketiga, nafsu yang ada dalam diri kita, di mana setan itu masuk, yaitu melalui al-hawa, keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Makanya keinginan yang tidak terbatas itu sampai urusan harta, Nabi menyatakan law anna libni adam wadiyan minaz zahabi, ya, kalau sekiranya manusia memiliki satu lembah yang penuh dengan emas, pasti mereka menginginkan wadiyani, 2 lembah emas yang kedua. Dan tidak ada yang mengenyangkan manusia kecuali kalau perutnya dicocoki tanah. Nah, ini makanya kalau ibu-ibu lagi belanja, niatnya ke Tanah Abang cuma beli kerudung sama mukena, bawa duitnya 10 juta, karena ngiler dengan pakaian-pakaian yang ada di etalase, itu akhirnya setan masuk, tidak terkendali, duit 10 juta habis, sampai rumah nanti pelongo, padahal barang yang dibeli banyak yang disesali. Makanya itulah harus kita penuh kesadaran, jangan sampai setan masuk kepada al-hawa. Dan tidak ada padanan Tuhan dalam Al-Quran kecuali adalah al-hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian memandang ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya. Jadi diikuti terus tuh, gak puas dengan apapun, akibatnya gak puas dengan yang dimiliki, hilang rasa qanaah. Itulah sebabnya harus dikendalikan. Kenapa? Karena al-hawa itu syaitaniyah. Setan itu tidak ada ujungnya. Makanya setan itu kerjanya yasuduna an sabilillah, mendorong manusia, menghalang-halangi dari jalan Allah sampai hari kiamat, gak akan pernah berhenti. Karena itu perlu dikendalikan dengan puasa. Saya kira inilah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Semoga dengan puasa tahun ini insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin. Kita bukan sekedar puasa lahiriah, hanya menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi juga kita menahan dari kata-kata yang tidak senonoh, menahan dari hawa nafsu yang terus mendorong kepada kejahatan, dan menahan dari segala perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan manusia, berakibatnya menjadi asfala safilin. Saya kira inilah, mudah-mudahan dapat kita mengerti dan menjadikan pedoman hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.